Oke, kali ini kita akan mengupas sebuah gagasan yang menarik banget. Bayangin deh, ada sebuah argumen yang nyambungin tiga hal yang kelihatannya beda jauh. Logika murni, fisika modern, dan kitab suci. Dan semuanya ternyata mengarah ke satu kesimpulan yang sama tentang realitas kita. Kita mulai dari sini ya. Ada dua dunia yang sering kali berseberangan. Di satu sisi, ada dunia pikiran kita. Dunia rasional, yang semuanya serba rapi, lurus, dan sempurna. Tapi di sisi lain, ada dunia nyata yang kita tinggali, yang, ya tahu sendirilah, seringkali rumit dan gak bisa ditebak. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa mungkin pemikiran kita yang serba logis ini bisa benar-benar 100% cocok sama dunia nyata yang berantakan itu? Penulis yang kita bahas ini mencoba menjembatani jurang pemisah antara ide di kepala kita dan dunia di sekitar kita. Untuk menjawab tantangan itu, penulis ini memperkenalkan sebuah alat yang unik banget. Sejenis logika khusus yang dirancang sedemikian rupa, katanya saking kuatnya logika ini nggak bisa dipisahin dari kenyataan. Sebuah jembatan antara pikiran dan dunia nyata. Coba deh perhatiin simbol unik di sini. Ini bukan sembarang simbol. Penulisnya pakai simbol strip KM ini untuk sesuatu yang dia sebut konsekuensi logis mutlak. Jadi ini bukan sekedar logika jika maka yang biasa. Klaimnya adalah, kesimpulan yang ditarik dari sini sama pastinya dengan bukti fisik yang bisa kita lihat dan sentuh. Ini jadi fondasi buat semua argumen berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke jantung argumennya. Ini adalah sebuah rantai penalaran yang dimulai dari satu ide yang super simpel tentang keberadaan. Yuk, kita ikuti sama-sama langkah demi langkahnya. Oke, mari kita urai pelan-pelan. Pertama, kalau sesuatu itu punya awal, berarti ada waktu di mana dia nggak ada. Nah, ini langsung nyambung ke langkah kedua. Kalau dia nggak selalu ada, pasti ada sesuatu yang jadi penyebabnya. Logis kan? Ketiga, apapun yang punya awal pasti nggak abadi dan punya sebab. Keempat, setiap perubahan, sekecil apapun, butuh pemicu. Kelima, kalau sesuatu bisa berakhir, itu artinya dia nggak pernah mandiri, selalu bergantung sama sebabnya. Dan kesimpulan dari semua ini, perubahan yang terjadi terus-menerus ini nunjukin adanya siklus ketergantungan yang berulang dari satu momen ke momen berikutnya. Jadi inti dari semua langkah tadi apa? Intinya adalah ini. Menurut alur logika ini, realitas itu ternyata nggak mulus dan nyambung terus. Realitas itu discontinue. Ada jeda-jedanya, ada siklusnya. Bukan seperti film, tapi lebih mirip rangkaian frame foto. Nah, dari dunia logika murni, sekarang kita lompat ke dunia fisika. Dan disinilah semuanya jadi makin seru. Ternyata, ide yang murni dari pemikiran tadi punya kembaran yang mengejutkan di dunia fisika. Jadi ini bukan lagi sekedar teori di atas kertas. Lihat deh, gimana kesimpulan logika tadi ternyata sejalan banget sama fisika kuantum. Max Planck misalnya, menemukan kalau energi itu nggak ngalir mulus kayak air, tapi datang dalam paket-paket kecil yang disebut kuanta. Dan yang lebih gila lagi, ada yang namanya lompatan kuantum, di mana elektron bisa aja menghilang dari satu tempat dan, jreng, tiba-tiba muncul di tempat lain seketika. Seolah-olah fisika sendiri bilang, hey, alam semesta ini memang bergerak dalam langkah-langkah, bukan aliran yang mulus. Oke, kita udah lihat dari sisi logika dan fisika. Sekarang, kita buka satu jalur pemikiran terakhir yang disajikan oleh penulis, kali ini dari sudut pandang teologi. Nah, argumen teologisnya dimulai dari ayat ini. Idenya sederhana, semua ciptaan itu fana, nggak abadi. Kalau sesuatu itu nggak abadi, artinya dia pasti punya awal dan juga akhir. Lanjut ke ayat berikutnya, yang menambahkan satu lapisan ide lagi, ketergantungan. Jadi, ciptaan itu bukan cuma nggak abadi, tapi keberadaannya juga bergantung penuh. Nggak bisa berdiri sendiri sama sekali. Bagian ini menarik banget karena menyoroti soal penciptaan yang instan. Perhatiin deh, nggak ada proses bertahap. Dari tidak ada, langsung ada. Pop, terjadi begitu saja. Ini kan konsepnya mirip lompatan juga ya. Lompatan dari ketiadaan menuju keberadaan. Dan yang terakhir, ayat ini ditafsirkan sebagai bukti bahwa ketergantungan itu bukan cuma terjadi sekali pas awal penciptaan, tapi terus-menerus, setiap saat. Jadi seolah-olah eksistensi ini perlu di-refresh dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita rangkai semua interpretasi ayat tadi, kita sampai pada kesimpulan yang mirip. Realitas dari sudut pandang ini adalah siklus penciptaan kembali yang konstan, sebuah proses ada, tiada, ada yang terus berulang. Ini kan pada dasarnya bentuk lain dari diskontinuitas. Oke, sekarang saatnya kita tarik benang merah dari semua ini. Kita punya logika, fisika, dan teologi. Tiga jalan yang kelihatannya beda banget. Mari kita lihat gimana ketiganya bertemu di satu titik yang sama. Nah, ini bagian yang cerdas banget dari argumen penulis. Dia membedakan dua jenis diskontinuitas.
Dari sisi teologi, yang dibahas adalah diskontinuitas eksistensial, soal ada dan tidaknya sesuatu. Sementara dari fisika kuantum, yang dibahas adalah diskontinuitas fungsional, soal cara kerja alam semesta. Konsepnya beda, tapi intinya sama. Realitas itu nggak nyambung terus. Dan inilah puncaknya. 3 metode investigasi yang sama sekali berbeda, satu dari akal murni, satu dari observasi sains, dan satu lagi dari interpretasi teks suci. Semuanya, secara mengejutkan, mengarah ke satu ide fundamental yang sama. Realitas kita ini pada dasarnya diskontinu, alias terputus-putus. Semua ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Kalau dunia ini bukan film yang berjalan mulus, tapi lebih mirip serangkaian frame foto yang terpisah, lalu apa ya yang sebenarnya ada di celah-celah kosong di antara setiap frame itu? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan.